Iya, jadi ada dua kelompok sini. Yang pertama, bagi orang-orang yang sekarang ini sudah ada beberapa tokoh-tokoh teroris dan radikal sini menyatakan berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Dan ini berbaiat itu kan bersumpah, bersumpah setia, menyatakan taat kepada orang tersebut. Itu sudah bisa kena dengan Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, Pasal 12F. Itu bisa dilihat di situ. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan apabila yang bersangkutan dengan sukarela menyatakan sumpah setia kepada negara asing atau bagian negara asing. Itu bisa dicabut kewarganegaraannya. Oke, bahkan ini terancam kehilangan status kewarganegaraan ya bagi orang-orang yang mendukung ya Pak? Iya, yang kedua bagi mereka yang berangkat ke sana itu bisa kena hukum pidana itu. Itu kan masalahnya ISIS ini melawan pemerintah yang sah di Suriah. Pemerintah Suriah menyatakan itu teroris. Pemerintah Irak menyatakan itu teroris. Bahkan Sekjen PBB barusan minggu-minggu yang lalu itu menyatakan bahwa ISIS itu kelompok teror. Nah, jadi kalau bergabung ke sana berarti bergabung dengan teroris. Nah, bergabung dengan teroris, undang-undang kita itu kan mengandung asas nasionalitas aktif di situ. Artinya bergabung dengan teroris di sana bisa kena undang-undang kita di sini. Yang mengajak warga Indonesia untuk mendukung dan bergabung dengan perjuangan mereka. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa dan seperti apa kelompok ISIS itu sehingga menjadi sebuah organisasi terlarang di Irak? ISIS adalah singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria atau negara Islam Irak dan Suriah. Kelompok ini mencoba untuk membentuk sebuah negara merdeka dengan wilayah meliputi Irak, Suriah, dan bagian dari Lebanon. Kelompok ini dipimpin oleh seorang ulama Irak bernama Abu Bakar al-Baghdadi. ISIS selama ini berjuang melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad serta kelompok-kelompok militan Islam lainnya di Suriah untuk mengontrol bagian dari Suriah. Mereka juga memerangi pemerintah Irak dalam upaya untuk membentuk negara ISIS bersatu. Taktik brutal yang ekstrim kian marak dilakukan setelah kepemimpinan dipegang oleh pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Dalam setahun tercatat, milisi ISIS telah meluluhlantakkan wilayah barat dan timur Irak. Bahkan aksi mereka telah menghancurkan pusat peninggalan budaya Irak. Yang terbaru, penghancuran makam Nabi Yunus di Mosul, kota yang terletak di utara Irak. Seperti diketahui, makam Nabi Yunus menjadi pusat peziarahan umat Kristen, Islam, dan Yahudi. Menurut milisi ISIS, penghancuran makam sengaja dilakukan karena pemujaan terhadap makam seseorang adalah dosa. Berdasarkan catatan The Wall Street Journal, milisi ISIS telah menghancurkan sedikitnya 24 tempat suci di Mosul. Tak hanya menghancurkan pusat peradaban di Irak, milisi ISIS juga mengeluarkan 3 ultimatum kepada umat Kristiani di Mosul, yakni berganti agama menjadi penganut Islam, membayar pajak, atau dihukum mati. Ultimatum ini membuat ribuan umat Kristen di Mosul mengungsi ke tempat aman. Hingga kini, populasi Kristiani tinggal sekitar 35.000 dari 60.000 orang pada tahun 2003. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengecam tindakan kelompok militan ISIS yang mengancam akan meluaskan wilayah kekuasaannya. Marty menegaskan apapun bentuk tindakan tersebut akan berbahaya dan berdampak pada perpecahan persatuan bangsa.
Masa yang lalu memang pernah ada bukan protes, penyampaian informasi dari negara-negara tersebut bahwa mereka mendeteksi adanya warga negara Indonesia yang terlibat dalam situasi di negaranya, dan tentu mereka menyampaikan keprihatinan, dan kita menyampaikan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya bertolak belakang dengan upaya kita untuk memulangkan warga negara kita. Karena sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mencampur tangani atau mengintervensi apa yang menjadi pilihan pandangan dari masing-masing warga negara kita. Namun himbauan kami adalah carilah bentuk-bentuk kepedulian yang tidak mengganggu keselamatan yang bersangkutan, yang juga tidak melanggar norma-norma dan prinsip internasional yang berlaku. Pemirsa, kelompok garis keras seperti negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS harus dihalau dan tidak boleh ada kelompok pendukung ISIS di Indonesia. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menghadapi situasi yang sulit dan melelahkan. Tokoh Muslim Syafi'i Ma'arif menegaskan kemunculan kelompok pendukung ISIS atau sering disebut Daulah Islam Irak dan Syam di tanah air harus ditangani secara serius oleh pemerintah, tokoh-tokoh agama Islam, dan masyarakat lainnya. Kelompok ini oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah ini dinilai sebagai teroris berkedok agama, sehingga Syafi'i Ma'arif mendesak pemerintah segera memangkas kelompok pendukung ISIS sebelum berkembang. Banyak gerakan-gerakan yang atas nama agama kelakuannya melebihi preman, ya, melalui kekerasan dan semacam. Di samping itu aparat harus siap siaga menghadapi ini. Jangan dibiarkan berkembang. Saya katakan pangkas pada kunjungnya. Belum berkembang dia sudah pangkas dulu. Oleh masyarakat jangan gampang tertipu. Pakailah akal sehat, pakailah hati nurani sebelum kita mendukung suatu yang sungguhnya itu kan teror, gerakan teror ya, yang atas nama agama dan berpusat di beberapa ada di Irak, ada di Syria, ada di beberapa tempat. Jangan dibawa lagi ke sini. Ini Indonesia negeri aman ini ya. Jangan dibawa lagi gerakan-gerakan itu, akan sangat melelahkan kita dan sangat merusak citra Islam juga.